Halo guys, perkenalkan nama saya Filolonda dari Universitas De La Salle Manado. Pada konten kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam hukum internasional, yaitu sumber-sumber hukum internasional. Selamat menonton. Yang dimaksud dengan sumber hukum internasional adalah hal-hal yang dapat menjadi dasar dibentuknya suatu aturan internasional atau suatu yang dapat dijadikan dasar untuk menilai suatu perkara internasional. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik dua jenis sumber hukum internasional, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material. Bentuk sumber hukum material ini memiliki cakupan luas, yakni berasal dari masyarakat nasional itu sendiri, berupa kebutuhan gejala-gejala HAM, politik, sosial, dan budaya, bahkan situasi konflik. Beberapa contoh terhadap hal-hal tersebut yaitu keprihatinan dunia akan hak-hak asasi manusia yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua, mewujudkan visi bersama masyarakat internasional tentang komitmen penegakan HAM itu sendiri, yang terwujud melalui Deklarasi Umum HAM atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Contoh lainnya adalah kesamaan latar belakang dan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan masyarakat internasional di wilayah Asia Tenggara yang membentuk Deklarasi Bangkok tahun 1967 tentang pembentukan ASEAN. Sumber hukum formil. Sumber-sumber hukum formil ini membahas tentang bagaimana cara kita menyikapi, menganalisa, dan menyelesaikan kasus-kasus internasional, dan pemahaman tentang sumber-sumber hukum formil sebagai dasar penentuan suatu tindakan atau perkara internasional. Sumber hukum formil internasional ini dapat ditemukan dalam berbagai doktrin para ahli dan rumusan konvensi internasional. Namun secara umum, yang menjadi rujukan sebagai sumber formil hukum internasional adalah Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1, yaitu yang pertama, Perjanjian Internasional atau International Convention, yang kedua, Hukum Kebiasaan Internasional atau International Customary Law, yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum, dan yang keempat, keputusan pengadilan internasional atau jurisprudensi, dan pendapat para ahli atau doktrin. Perjanjian internasional atau International Convention. Perjanjian internasional adalah sumber hukum utama dalam hukum internasional. Ada berbagai nama yang menggambarkan perjanjian internasional, antara lain traktat, konvensi, dan konvenan. Pada dasarnya, perjanjian internasional ini adalah bentuk kesepakatan antara dua atau lebih negara, yang sifatnya antara lain: yang pertama, perjanjian bilateral dan multilateral. Kesepakatan antara dua negara disebut perjanjian bilateral, sedangkan kesepakatan lebih dari dua negara disebut perjanjian multilateral. Yang kedua, perjanjian regional dan universal, yaitu perjanjian yang bersifat kewilayahan dalam suatu kawasan tertentu disebut multilateral regional. Sedangkan perjanjian yang mencakup jumlah negara yang banyak dan mencakup berbagai wilayah disebut perjanjian universal. Dan yang ketiga, treaty contract dan lawmaking treaty. Treaty contract merupakan perjanjian antara negara yang mengikat kepada negara-negara tersebut. Biasanya bersifat bilateral ataupun multilateral regional. Lawmaking treaty adalah bentuk-bentuk perjanjian yang mengandung
prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara umum dan mengikat pada para pihak lain yang tunduk dalam perjanjian. Contohnya, Konvensi-Konvensi Jenewa, UNCLOS, ICCPR, dan ICCCR. Hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law. Hukum kebiasaan internasional adalah praktek-praktek yang sama dalam hubungan internasional yang terjadi antar negara, telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, diikuti dan dilaksanakan oleh sebagian negara tanpa adanya penentangan dan menjadi kebiasaan antar negara. Unsur-unsur kebiasaan internasional adalah: yang pertama, unsur materi, yaitu telah dilakukan berulang-ulang sebagai adat istiadat dalam praktek hubungan internasional oleh negara-negara. Yang kedua, unsur psikologi atau opinio jurisive necessitas, yaitu keyakinan bahwa adat kebiasaan internasional yang dilakukan memiliki kekuatan memaksa. Dengan kata lain, jika dalam hubungan internasionalnya suatu negara tidak melakukan tindakan sesuai dengan kebiasaan tersebut, maka negara itu melalaikan kewajiban menurut hukum internasional. Contoh-contoh dari kebiasaan internasional antara lain dapat dilihat dari hubungan diplomatik, hukum laut, dan hukum perang. Ketika kebiasaan internasional ini telah dikodifikasi, maka terbentuklah konvensi internasional atau perjanjian internasional. Prinsip-prinsip hukum umum yang merupakan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam negara, namun dipraktikkan dan diakui oleh sebagian besar negara di dunia. Jika terjadi kekosongan hukum dalam hal adanya lawmaking treaty dalam sengketa internasional, maka prinsip hukum umum dapat diterapkan sebagai sumber hukum dalam menilai suatu perkara. Contohnya adalah pacta sunt servanda, equality before the law, prinsip ganti rugi, dan servitude. Keputusan pengadilan internasional atau jurisprudensi dan pendapat para ahli atau doktrin. Keputusan pengadilan internasional jurisprudensi ini juga merupakan sumber hukum formil pelengkap ketika terjadi kekosongan hukum. Jurisprudensi dalam hal ini tidak hanya menyangkut putusan badan peradilan internasional permanen seperti ICJ, namun juga dapat berupa putusan arbitrase internasional. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai sumber-sumber hukum internasional, dan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video.